Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-76, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 ya, dengan judul perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi setiap kami bersaat teduh Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, memimpin dan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan pemberitahuan kedua yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas, kita sudah juga pernah membaca dan mengupas bersama mengenai pemberitahuan pertama ya, tentang penderitaan Yesus. Jadi kali ini Yesus memberitahukan kembali untuk kedua kalinya. Apakah ini bisa dibilang sebagai hukum dui ganda saksi? Tapi bagi saya di sini ialah Yesus kembali mengulang sebagai bentuk penekanan, ya. Biasanya kalau di dalam Alkitab itu ya, segala sesuatu yang diulang 2 sampai 3 kali itu adalah sesuatu yang benar-benar penting. Jadi dalam hal ini Yesus juga menekankan kepada murid-muridnya tidak cukup sekali untuk ia memberitahu mengenai penderitaan yang harus ia tanggung, tetapi ia menyampaikannya sampai 2 kali. Dan yang menarik di sini ialah di sini disebutkan bahwa ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi di sini komplit guys, saudara ya, komplit. Jadi ia akan diserahkan kepada manusia, dan kemudian manusia itu akan membunuh dia, mereka akan membunuh dia. Namun ada pengharapan di sini, pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, respon dari murid-muridnya di sini bisa kita maklumi ya. Respon dari murid-muridnya di sini bisa kita maklumi. Karena ketika Yesus berkata ia akan diserahkan kepada manusia dan kemudian mereka akan menganiaya dan membunuh dia, itu memang bukanlah berita yang baik ya. Itu bahkan bisa dibilang berita yang buruk. Siapa sih kita ya ketika mendengar berita seperti ini yang lantas bersuka cita? Itu nggak ada. Semua orang sudah bersuka cita ketika murid-murid ini berjalan bersama Yesus, berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus berkhotbah, kemudian ia mengajar tentang kerajaan Allah. Kemudian setelah itu ia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Bahkan kalau ada orang mati pun kuasa Tuhan bekerja dan terjadi kebangkitan. Semua yang dijalani oleh murid-muridnya itu bisa dibilang sebagai sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan ketika Yesus menubuatkan mengenai penderitaannya dan kemudian ia akan dibunuh, it is a bad news, saudara-saudara ya.
Ini tentunya akan menjadi suatu momok ketika kita mendengar kata kematian. Karena di dalam kata kematian itu kayak tersirat sebuah kekalahan ya. Betul nggak? Kalau kita nonton film aja, kalau ada jagoan yang mati, siapa yang nggak sedih? Karena kalau mati itu dianggap kekalahan. Kristus memang harus mati. Dan saya akan mengulang kembali. Seberapa dahsyat, seberapa luar biasa pun pelayanan Yesus di bumi ini, Ia membangkitkan orang mati sekalipun, yang hampir-hampir gak pernah bisa dilakukan oleh siapapun hari ini. Bahkan teknologi hari ini pun tidak pernah bisa membangkitkan orang mati. Kecuali kalau orang yang lagi kritis ya. Kemudian ia sempat jantungnya berhenti, mungkin bisa sempat. Tetapi dalam kasus Yesus membangkitkan orang mati ini, orangnya sudah mati lewat dari 1 hari saudaranya. Tetapi ia masih bisa membangkitkan Lazarus. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena kuasa Kristus, kuasa Tuhan itu adalah kuasa menciptakan, kuasa membangkitkan, dan kuasa mengerjakan hal-hal yang di luar akal nalar pikiran manusia. Seberapa dahsyat pelayanan Yesus di dunia ini, puncak daripada segala pelayanannya, misi utamanya ialah untuk mati bagi manusia. Ya, jadi saya tidak akan tersinggung, saya tidak akan sedih, saya tidak akan marah ya kalau ada misalnya orang-orang di luar kekristenan yang menyerang kekristenan dengan mencibir, dengan berkata dia Tuhan. Yesus itu katanya Tuhan, kenapa mati? Ya, kalau dia Tuhan ya nggak mungkin bisa mati lah, seperti itu. Tetapi Yesus Kristus memang harus mati di dalam rupa manusia. Kemanusiaannya harus mati karena ia mewakili penggenapan dari anak domba yang tersembelih, yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Anak domba ini berkuasa untuk menebus sebagai ganti dosa, penebusan dosa, sebagai pengampunan. Maka Kristus harus mati. Di masa yang lalu domba itu harus selalu dipersembahkan. Karena darah domba itu tidak akan pernah bisa menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena domba itu bersifat karnal, fana. Tidak ada yang suci di dunia ini. Hanya korban yang kudus, yang sempurna, yang datangnya dari sorga, yang bisa menjadi penebusan sejati. Maka Kristus harus mati bagi dosa-dosa kita. Bagi orang-orang di luar kekristenan, hal ini membingungkan bagaimana mekanismenya. Tetapi kalau saudara sebagai menjadi orang Kristen yang bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, ketika saudara membaca Alkitab itu dari awal, dari Perjanjian Lama, dari kitab Genesis atau Kejadian, di situ digambarkan kejatuhan manusia dan ada begitu banyak gambaran-gambaran tentang penebusan atau penumpahan darah di sana. Dan itu juga digambarkan lewat peribadatan bangsa Israel di padang gurun ketika kemah suci dibuat dan ada perintah tentang persembahan atau korban-korban. Hal itu digambarkan mengenai korban yang akan datang itu. Dan kalau saudara membaca dengan baik tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya, seorang Farisi yang keras, yang kemudian ia bertobat di tengah perjalanannya, ia akhirnya menjadi murid Kristus yang paling cerdas, yang paling pemberani, yang paling kuat dan pengajaran yang paling berpengaruh. Bukan Paulus itu membawa kekristenan, enggak. Paulus itu murid Kristus. Ia melanjutkan karya pelayanan Kristus. Saudara ya, di situ dia mengajarkan dengan jelas sekali kaitan-kaitan atau gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama mengenai nubuat yang harus digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus harus mati? Ya, karena disitulah
dasar daripada iman orang Kristen. Tetapi tidak cukup sampai mati, ia pun harus bangkit dari maut. Ia mengalahkan maut. Ia mati menggambarkan kematiannya terhadap dosa-dosa, ya. Kematiannya untuk menggantikan kita juga, manusia yang berdosa ini yang percaya kepada Dia. Kebangkitannya menggambarkan apa? Kuasa Tuhan menaklukkan kematian. Jadi Kristus berkuasa mengalahkan dosa dan maut. Tidak hanya dosa yang ia patahkan, tetapi maut sangat terakhir ia juga kalahkan. Sehingga memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa sebagaimana Kristus mati terhadap dosa dan kemudian ia bangkit mengalahkan maut, demikian juga setiap orang percaya punya jaminan siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Itulah pengharapan yang ingin disampaikan. Lalu kenapa murid-murid sedih di sini ketika mendengarkan nubuat atau pemberitahuan itu? Jelas. Sebentar lagi kita akan mengalami satu kejadian yang menakutkan. Sebentar lagi guru kita akan diserahkan, akan ditangkap, akan dianiaya. Walaupun Yesus berkata setelah ia mati ia akan dibangkitkan, bangkit kembali di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi tetap hal itu menjadi pukulan keras ya. Namun Yesus harus mengulang penyampaiannya sampai 2 kali. Karena kalau ia tidak menyampaikan 2 kali, mungkin saja murid-muridnya sudah terlanjur tawar hati dan melarikan diri dari panggilan. Tapi karena berhubung ia berbicara itu sampai 2 kali, murid-muridnya teringat. Karena saya percaya mereka mungkin tidak mengerti. Siapa yang berani bilang anak manusia mati bangkit pada hari yang ketiga? Bagi mereka ketika Yesus mati ya sudah selesai. Berakhir sudah. Ya, mungkin pada waktu Kristus Yesus mati di atas kayu salib mungkin sudah mereka akan berpikir ya sudah sampai di sini aja pelayanan kita, petualangan kita, perjalanan kita. Tapi kemudian ternyata Kristus bangkit dari maut dan ia menyatakan dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Satu persatu mulai dari person demi person sampai dia menyatakan dirinya di tengah-tengah seluruh muridnya. Sehingga ada satu cerita yang akhirnya dibuat oleh pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi pada waktu itu. Oleh karena centurion atau prajurit-prajurit yang berjaga-jaga di depan kuburan Kristus, kuburan orang pada masa itu bentuknya seperti gua dan ada sebuah batu yang menutupi gua itu, saudara ya. Jadi ketika malaikat Tuhan muncul dan di situ ada penjaga-penjaga ya, orang-orang Romawi itu melihat itu, mereka ketakutan setengah mati. Tapi kemudian juga mereka melihat dengan takjub bahwa itu memang nyata. Kristus Yesus itu bangkit, sudah tidak ada di situ. Namun ketika imam-imam kepala ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendengar itu, mereka akhirnya menyuap centurion itu atau prajurit-prajurit itu dan menyebarkan berita bohong bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat dari Yesus itu sendiri. Nah, saudara, terserah saudara memilih mana yang saudara percayai. Saya lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Injil Sinoptik ini. Mungkin saudara berkata, oh kamu percaya oleh karena kamu Kristen, dan itu kan Alkitabnya orang Kristen. Tapi sekali lagi ini ditulis oleh murid dan saksi-saksi ya. Pada waktu itu masih belum ada sebutan Kristen ya. Yang nyata disebut sebagai murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Dan saya pikir sampai hari ini bukti nyata bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Itu terlalu banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan secara kata-kata belaka, saudara ya. Karena ada begitu banyak pengalaman di dalam Tuhan yang saya alami. Salah satunya pengalaman paling fenomenal buat saya itu adalah ketika saya bertobat dan lahir baru. Percaya dan memberi diri dibaptis, kemudian mata rohani saya terbuka dan saya bisa mengerti rahasia-rahasia firman dan segala macam. Saya juga merasakan keintiman, kedekatan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu menguatkan kita di tengah pergumulan. Saya merasakan damai sejahtera yang membuat saya bisa meneteskan air mata.
Saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya di dunia ini, dan saya tidak akan pernah dapatkan dari segala hal di dunia ini, bahkan dari uang sekalipun. Itu adalah fenomena yang adikodrati yang saya alami, yang membuktikan bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Ini bukan sugesti, saudaraku. Ini bukan saya kena hipnotis oleh pendeta, oleh pastor, enggak. Zaman saya bertobat itu di akhir tahun 90-an, itu tidak seperti sekarang. Dulu orang begitu sungguh-sungguh, begitu murni sama Tuhan. Mereka mengajarkan Kristus Yesus, tidak ada segala macam mensugesti kita, nggak ada. Saya mengalami pengalaman pribadi, mengalami cinta kasih Yesus itu sesuatu yang bagi saya itu adikodrati. Di situ yang membuktikan bahwa Kristus Yesus itu hidup dan berkuasa. Ya, makanya kalau saudara hanya ingin mengenal Yesus hanya sekedar diyakinkan oleh hal-hal yang secara logis maupun teologis, bagi saya itu nggak cukup. Kalau saudara ingin mengalami pengalaman yang lebih dalam menjadi orang Kristen, maka saudara harus membuka hati saudara, menerima Yesus Kristus. Apa sih sulitnya? Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi saudara. Bagian saudara ialah percaya saja. Itu saja yang diminta. Tuhan Yesus, aku tidak mengenal Engkau, aku tidak tahu siapa Engkau, tetapi aku percaya apa yang dikatakan oleh firman-Mu, bahwa Engkau sudah mati untuk menebus dosa-dosaku, dan aku percaya Engkau bangkit, Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia yang sudah menebus dan menyelamatkan aku. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang berkuasa. Ketika saudara membuat pengakuan itu dan kemudian saudara memberi diri saudara dibaptis, lahir baru, maka saat itu, walaupun ini seringkali sulit dilakukan ya, percaya itu mudah, tetapi memberi diri dibaptis itu sulit karena begitu banyak pertentangan orang soal baptisan. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, percaya dulu baru dibaptis, setelah itu kamu diselamatkan. Ikuti urutannya. Percaya, hendaklah kamu beri dirimu dibaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Urutannya seperti itu, jangan dilawan. Dan dibaptis itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka setelah itu, ketika engkau melakukan hal itu, saya mau berikan jaminan 100% kalau saudara sungguh-sungguh menerima Kristus, berserah, maka saudara akan mengalami yang namanya pengalaman seperti Kristus. Burung merpati itu akan turun, artinya Roh Kudus akan hadir, tinggal dalam hidup saudara. Dan saat itulah kekristenan saudara tidak akan pernah biasa-biasa lagi. Mari saudara buka hatimu, percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat kehidupan, berkat kemenangan, berkat penderitaan, kebangkitan, dan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara dan menyatakan kemuliaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami tidak mengeraskan hati kami, dan kami sungguh-sungguh membuka hati kami Tuhan. Sekalipun mungkin berat, tetapi kami percaya tidak ada salahnya untuk kami sungguh-sungguh membuka hati kami dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Kami percaya Tuhan, setelah ini kami akan memberi diri kami dibaptis, dan kami mau lahir baru bersama-sama dengan Kristus, menerima kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami percaya sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati saudara, sehingga layaklah kami juga mengucap syukur untuk setiap pertumbuhan rohani yang saudara nikmati, saudara miliki, yang hari demi hari kami percaya saudara semakin lebih baik lagi, semakin lebih sungguh lagi juga di dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat saudara yang tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam segala pergumulan yang saudara hadapi. Terus andalkan Tuhan, terus taruh harapan saudara hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.